Nah, teman-teman, ini berita yang cukup mengkhawatirkan karena ada pembatalan kelulusan P3K di tahun 2023 ini. Padahal sudah dinyatakan lulus seleksi dan tinggal mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Tetapi di tengah jalan dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak isi berita dari jpnn.com. Di sini teman-teman saya sudah merangkumkan isi dari berita dari jpnn.com ini ya terkait dengan pembatalan kelulusan P3K 2023 di sejumlah Pemda. Nah, apa penyebabnya? Ini ya, beberapa instansi pemerintah daerah atau Pemda mengalami pembatalan kelulusan pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K di 2023. Misalnya, contoh di Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah, pembatalan terjadi setelah peserta yang telah lulus seleksi P3K teknis melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Dua peserta, yaitu Megawati dan Yogi Aprianto, memiliki sertifikat kompetensi tidak sesuai persyaratan. Kasus serupa juga terjadi di pemerintah Kota Probolinggo dan Kabupaten Empat Lawang. Ya. Dalam Pemkab Karanganyar, Megawati dan Yogi Aprianto dinyatakan tidak sesuai persyaratan setelah pengisian DRH karena sertifikat kompetensi mereka tidak memenuhi kriteria. Hasil pengolahan nilai dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN menunjukkan ada pelamar lain dengan nilai akhir lebih tinggi dari Megawati sehingga kelulusannya dibatalkan. Keputusan ini dianggap final dan mengikat. Nah, ini sebenarnya harusnya dari panitia seleksi juga memiliki tanggung jawab. Ya, kalau sudah seperti ini tentu akan membuat kecewa yang cukup besar karena mereka sudah mengikuti tes, tetapi akhirnya sudah dinyatakan lulus dan pada akhirnya dinyatakan batal kelulusannya. Ya, harusnya kalau memang sertifikatnya tidak sesuai dari awal sudah dinyatakan tidak sesuai agar tidak menimbulkan kekisruhan, kekacauan seperti ini, ya, teman-teman. Semoga kedepannya tidak ada lagi seperti ini ya terjadi. Jadi ceritanya ini si Megawati dan Yogi Aprianto ini dinyatakan lulus dengan penambahan nilai karena ada afirmasi terkait dengan sertifikat yang dimilikinya. Setelah dicek ulang, ternyata sertifikat yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan kompetensi jabatan yang dia lamar, sehingga nilai afirmasinya dihapuskan dan menyebabkan susunan peringkat tes itu mengalami perubahan. Megawati dan Yogi Aprianto setelah nilai sertifikasinya dihilangkan berada di posisi bawah sehingga dia posisinya digeser oleh peserta lain yang nilainya lebih tinggi. Ini kasusnya seperti itu ya. Terus yang kedua, pembatalan juga terjadi di pemerintah Kota Probolinggo, di mana Lita Justita Prima Onika Utomo yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kota Probolinggo dari Partai Kebangkitan Bangsa dinyatakan tidak lulus seleksi P3K 2023. Alasan pembatalannya adalah keterlibatannya sebagai calon legislatif. Ya, ini memang sudah tertera ya, tidak terkait dengan partai politik manapun pada saat mendaftar sebagai P3K ataupun CPNS. Ya, semoga saja dengan keputusannya menjadi seorang calon bisa dipilih oleh rakyat supaya tidak terlalu mengecewakan. Ya. Terus selanjutnya di Kabupaten Empat Lawang, Tomika Dekarli, pelamar P3K teknis, kehilangan kelulusannya karena masa kerja sebagai honorer belum mencapai 2 tahun. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat memperoleh NIP P3K dan SK pengangkatan P3K. Dan ini harusnya pun juga memang harusnya digugurkan pada saat seleksi administrasi, jangan diikutkan seleksi kompetensi. Nanti setelah lulus dan dinyatakan
memiliki nilai tinggi pada saat seleksi kompetensi berakhir, baru dicek ulang dan dinyatakan gugur. Harusnya memang kalau memang seperti ini digugurkan dari awal ya pada saat seleksi administrasi. Karena di beberapa tempat jika kondisi sebaliknya peserta menyanggah setelah proses administrasi selesai, jawaban BKD ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak menyanggah pada saat proses seleksi administrasi. Nah, ini harusnya kebalikannya seperti itu. Kalau teman-teman kita sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kenapa harus digugurkan lagi? Harusnya dari awal memang digugurkan. Ya, seperti itu. Nah, di sini lebih lanjut, pejabat BKN dan Kemenpan RB telah menegaskan bahwa jika ada pelamar yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan setelah pengumuman kelulusan akhir, Panselnas CASN berhak menggugurkan kelulusan tersebut. Hanya pelamar yang memenuhi semua persyaratan administrasi yang berhak mendapat NIP P3K dan SK pengangkatan P3K. Ya, ini memang kalau memang seperti aturannya, tolong panitia seleksinya harus juga lebih ketat di awal. Kalau memang di awal sudah dinyatakan tidak sesuai atau berkasnya atau seleksi administrasinya tidak sesuai, mohon digugurkan di awal supaya tidak menimbulkan, ya kalau seperti ini kan tentu teman-teman kita ini kecewanya cukup berat ya, kecewa cukup berat. Tentu kalau seperti ini teman-teman kita akan kecewanya sangat besar ya, sudah capek-capek berjuang mengikuti tes, sudah lulus, tahu-tahu di belakang dinyatakan gugur karena administrasi, padahal administrasi sudah dilewati di tahap awal dan dinyatakan lulus ya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk teman-teman, jangan berpuas diri dulu, jangan potong kambing dulu, karena bisa saja ternyata pada saat pengisian DRH jika dinyatakan tidak sesuai sertifikatnya atau ada berkas yang lain yang bermasalah, bisa saja dinyatakan gugur ya. Jadi nanti pestanya atau syukurannya setelah betul-betul mendapatkan NIP saja. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.